akan memulai ibadah hari Minggu kita, yaitu ibadah online, hanya di rumah saja. Kita akan mulai. Mari adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Yesus sayang semua. Sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu, ada baiknya anak sekolah minggu mengambil sikap dulu. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 335, Yesus memanggil. Dengan nama Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka pilihlah Tuhan kami ini jemaat berteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa berserah. Tolonglah semuanya sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini yang dari kita pertama sampai kita keempat. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang bekerja di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin.
Sama-sama kita memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk dapat membuka segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan mengaku dosa kita. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita untuk hari Minggu ini diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 23. Demikian bunyinya. Tetapi mertuaku menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian harus engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang taat dan takut akan Allah, orang-orang yang akan dipercaya dan yang benci kepada pekerjaan suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar harus dihadapkan kepada mereka, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mengaku iman kita, marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 30. Yesus lehon hatorangan. Hatami
Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pengumuman. Shalom adik-adik. Ya, pengumuman untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, kami kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang telah rutin mengikuti ibadah sekalipun dari rumah masing-masing. Dengan harapan untuk minggu-minggu selanjutnya tetap taat mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu yang masih tetap stay di rumah karena pandemi yang mewabah saat ini, kami berharap mari kita sama-sama memutus rantai COVID-19 ini dengan cara menjaga kesehatan, memakai masker ketika keluar dari rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, makan makanan yang bergizi, bermain di rumah saja, belajar dari rumah saja. Dan satu hal yang tak bisa kita lupakan, mari tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan kita, Yesus kita. Untuk aktivitasnya, jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Bagi kalian yang berulang tahun dalam minggu hari ini, kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga kalian sehat, panjang umur, dan semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Kita akan mengucapkan selamat ulang tahun buat HKBP yang ke-159. Jayalah selalu. Horas, horas, horas. Happy birthday HKBP. Happy birthday. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak senang sekali mendengar kabar adik-adik dan kakak-kakak semua dalam keadaan baik. Luar biasa. Memuji, memuliakan Tuhan Yesus melalui ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu siapakah? Juru selamat kita. Ya, benar sekali. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu juga yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa dan boleh melakukan kegiatan kita dalam sehari-hari. Seperti adik-adik bisa belajar di sekolah, bisa bermain, bisa membantu orang tua di rumah. Bahkan ketika saat ini juga boleh mengikuti ibadah itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Adik-adik mau dengarkan cerita Tuhan Yesus kan? Pasti mau dong. Begini ceritanya. Ini gunung. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke gunung. Kira-kira Tuhan Yesus pergi gunung mau ngapain ya? Apakah Tuhan Yesus mau melihat pemandangan yang indah? Oh tidak. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke gunung untuk berdoa. Wah, ternyata Tuhan Yesus senang sekali berdoa ya. Iya, Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapa di sorga.
Adik-adik, apakah ketika Yesus pergi ke gunung itu Yesus sendiri? Tidak. Dia tidak sendiri seperti kakak di sini tidak sendiri, tapi dikawani kakak yang lain. Tuhan Yesus pergi ke gunung Tabor untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dia mengajak murid-muridnya. Siapakah dia? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Siapa dia adik-adik? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itulah murid-murid yang menemani Tuhan Yesus pergi ke Gunung Tabor untuk berdoa. Tuhan Yesus naik ke puncak gunung. Di sana Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Enggak adik-adik, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, wajahnya memancarkan kemilauan yang luar biasa. Pakaian jubah Yesus itu juga kemilauan. Bisa ya kakak-kakak ya? Iya, karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Bapa di surga sayang kepada Yesus. Kemilauan itu menandakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sebenarnya, anak Allah yang selalu taat dan mau melakukan kehendak Bapanya. Nah adik-adik, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu dan juga kakak-kakak, hendaknya seperti Yesus mau selalu berdoa, meminta kekuatan, kesehatan kepada Tuhan. Nah, kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik, adanya perubahan hidup yang baik. Bagaimana Tuhan Yesus selalu berbuat baik kepada sesama. Bagaimanakah cara berdoa yang benar seperti Tuhan Yesus? Nah, untuk selengkapnya kita akan dengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Eka Manan. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kita, yaitu Amang Pendeta Eka Putra Manalu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adikku semuanya. Apa kabarnya? Pasti baik-baik saja di sana. Semoga Tuhan memberikan kesehatan buat semuanya adik-adikku yang ada pada saat ini di rumah,
yang senantiasa beribadah kepada Tuhan melalui firman hari ini. Tuhan mau menyapa adik-adikku semuanya dari kitab Lukas pasal ke-9 ayat ke-28 sampai ayat ke-36. Mari adik-adikku semuanya buka Alkitab. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Demikianlah adik-adikku firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adikku semuanya, sudah barang tentu tadi adik-adikku melihat kakak-kakak sekolah minggunya memulai cerita firman Tuhan ini. Nah, melalui perikop firman Tuhan pada pagi hari ini, di hari yang berbahagia ini, adik-adikku pasti sudah barang tentu tahu apa itu perikop firman Tuhan kita, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, kalau dimuliakan di atas gunung, berarti kita harus memang betul-betul memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan dan keseharian adik-adikku semuanya, dimanapun berada pada saat ini. Karena pada saat kita memuliakan nama Tuhan, berarti adik-adikku telah menjaga nama baik seorang anak Tuhan, di mana adik-adikku adalah adik-adik yang disayang oleh Tuhan, adik-adik yang menyayangi orang tua, adik-adik yang menyayangi teman-teman, dan begitu juga adik-adik yang menyayangi guru-guru sekolah minggunya. Nah, pada hari ini Amang mau menginginkan bahwa adik-adikku harus melakukan itu, dan ada caranya untuk menjaga nama baik bagi adik-adikku, karena adik-adikku sudah disayangi oleh Tuhan. Cara apa yang kita harus lakukan adik-adikku? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Kalau berdoa berarti adik-adikku memang betul-betul diminta oleh Tuhan pada saat ini supaya rajin berdoa. Karena Tuhan itu sendiri naik ke atas gunung
dan di sana dia rajin berdoa. Ayo, siapa di antara adik-adikku yang rajin berdoa? Waktu makan, waktu pagi sesudah bangun dan langsung berdoa, waktu mau pergi ke sekolah minggu sebelum masa Covid ini, atau pada saat memulai ibadah online ini, siapa yang rajin berdoa? Pastinya adik-adikku sudah berdoa kan sebelum memulai kebaktian. Nah, adik-adikku, doa itu adalah kekuatan bagi adik-adikku semua yang disayangi Tuhan untuk berbicara kepada Tuhan. Ada kan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Siapa yang tahu? Ayo, pasti adik-adikku juga tahu itu doa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Itu akan kita lakukan setelah mengumpulkan persembahan nantinya. Nah, adik-adikku pasti barang tentu sudah melakukan doa. Nah, bagi adik-adikku yang belum melakukan ataupun belum bisa berdoa, Amang mau ajarkan satu doa. Biasanya ini doa khusus kita orang Batak pada waktu kecil. Apa itu doanya? Doanya seperti ini. Met awun bain ias rohakon sasadamu Yesus donganku tonton. Ayo sekali lagi Amang ajak buat adik-adikku semuanya untuk berdoa dan melakukan doa ini. Met awun bain ias rohakon sasadamu Yesus donganku tonton. Nah, adik-adik pasti sudah pasti bisa untuk melakukannya, karena doa yang benar bila dengan yakin adik-adikku untuk mendoakannya kepada Tuhan, sangat besarlah kuasanya, karena Tuhan sendiri sudah adik-adikku lihat melalui firman kebenarannya pada saat ini, kuasanya dapat dilihat oleh murid-muridnya. Yang kedua, buat adik-adikku, cara kita untuk melakukan tugas menjaga nama baik itu yaitu mendengarkan Tuhan. Mari mendengarkan Tuhan melalui doa itu. Ayo, siapa yang sering dipanggil bapak, mama, atau abang, kakak, dipanggil untuk membantu? Rupa-rupanya adik-adikku tidak mau mendengarkan dan tidak mau langsung melakukan apa yang diunjuk oleh bapak, mama, atau siapapun yang memanggil adik-adikku. Oleh sebab itu, adik-adikku, mari kita merubah hal itu. Kalau sudah ada yang mau memanggil bagi adik-adikku, ayo dikerjakan. Semampu adik-adikku, kerjakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan telah mendengarkan semua doa-doa adik-adikku, dan adik-adikku juga harus mendengarkan, yaitu Tuhan itu sendiri. Siapa yang mau kita dengarkan? Yaitu Tuhan yang kita lihat. Siapa? Ayo, Tuhan yang kita lihat. Bapa dan Mama. Itulah adik-adikku yang harus kita dengarkan di dalam kehidupan adik-adikku. Begitu setelah adik-adik mendengarkan nasihat-nasihat, pesan-pesan Bapak, pesan-pesan Mama, itu semuanya sudah didengarkan oleh Tuhan. Maka buat adik-adikku semua yang ada di rumah melalui kebaktian online ini, Amang pesankan kepada kalian semua, mintalah adik-adikku kepada Tuhan segala keinginanmu, segala cita-citamu, semuanya mintalah melalui doamu, dan dengarkanlah Tuhan melalui doamu. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan buat berkat hari ini. Pelajaran melalui firman-Mu telah didengarkan oleh adik-adik kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing adik-adik kami dan membantu adik-adik kami ini semuanya yang ada di HKBP Jambi 1 untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, walaupun dalam kebaktian online. Kiranya Tuhan juga yang berkenan mendampingi adik-adik kami semuanya dalam tugas belajar daring yang dilakukan oleh adik-adikku melalui sekolahnya. Tuhan, mampukan adik-adik kami ini melalui kepintaran, dan Tuhan juga yang membimbing orang tuanya supaya adik-adik kami ini kelak ketika mereka sudah besar dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan melalui doa-doa keinginan mereka. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
untuk aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.